Shalom setiap jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Sebelum kita memulai ibadah kedua kita pada siang hari ini, saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Sali. Kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur di pagi hari ini Bapak, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, dan kami ada di tempat ini. Biarlah kami mempersiapkan hati hidup kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapak. Untuk itu Bapak, Engkau urapi setiap kami hari ini Bapak. Biar hari ini kami mengalami sukacita yang luar biasa, mengalami jamahan-Mu Bapak. Hari ini juga Bapak dalam ibadah Jumat Agung kami Bapak, biar setiap kami bisa merasakan betapa baik pertolongan-Mu Bapak, biar betapa baik pengorbanan-Mu Bapak. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah berkorban bagi setiap kami. Seharusnya kami yang bergantung di kayu salib, tapi Engkau menggantikan setiap kami Bapak, karena Engkau begitu sayang kepada kami. Terima kasih Bapak buat pengorbanan-Mu yang luar biasa itu Bapak. Biar hari ini kami merasakan sukacita yang luar biasa, karena kami sudah dibebaskan, bebas oleh dosa, bebas oleh segala kutuk perbuatan kami. Bahkan kami bebas dari segala penyakit kami. Bahkan ekonomi kami Tuhan bela di dalam semua itu Bapak. Terima kasih buat semua Bapak. Biarlah karya salib-Mu selalu melekat di hidup kami. Sehingga pada hari yang ketika Engkau bangkit, kami akan bangkit juga dengan kekuatan yang luar biasa. Mari campur tangan Tuhan dalam ibadah kami hari ini Bapak. Ambil alih ibadah ini Bapak. Biar Allah Roh Kudus bertata dalam ibadah kami Bapak. Engkau berkati hamba-hamba yang mengambil bagian dalam tugas pelayanan hari ini Bapak. Urapi setiap mereka Bapak. Khususnya hamba yang menyampaikan firman-Mu. Biar firman-Mu hari ini menjadi pedoman bagi kami. Bahkan firman itu menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dalam Engkau Bapak. Sehingga kami bisa menikmati karya Kamu Bapak. Terima kasih buat semua Bapak. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal sampai habis dalam tangan-Mu Bapak. Biar Engkau memberkati semua Bapak. Segala roh-roh ngantuk, segala roh ngantuk dan segala roh-roh pemberontak dalam hidup kami Bapak. Biar kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus yang ambil alih semua ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami akan memuji lebih dalam lagi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebab Engkau juru selamat kami, sebab Engkau kemenangan kami. Mari Bapak Ibu semuanya kita angkat pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidup. Sama-sama katakan, tiada pernah sedetik, tiada pernah Kau tinggal. Sebab sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang Mari angkat tangan kita, katakan Yesus Engkau juru selamat. Sebab dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku.
pujian ini lebih dalam lagi. Walau ku harus berjalan dalam lembah kelam, dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggal. Sebab sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamat, dalam-Mu ya Tuhan, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih lagi katakan Yesus Engkau juru selamat. Sebab dalam-Mu ya Tuhan, dalam janji kami menang, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau
dalam hati kami Tuhan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Oh ya Rabaya Baba Baba ya Seke Rabaya Rabaya Baba. Sebab Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamat. Dalam janji-Mu kemenangan selamanya, selamanya kan dunia. Sebab besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari beri kemuliaan dan dahsyat bagi nama Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Yang percaya kita menang oleh kuasa darah Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kalau saya bilang shalom dan lambaikan tangan, Bapak Ibu harus lambaikan tangan ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya melihat sukacita pada siang hari ini, amin. Amin. Katakan kanan kiri, kamu semangat dong. Tuhan Yesus sudah tebus kamu. Kita percaya Tuhan Yesus mati buat kita, amin. Dan Dia akan bangkit buat kita, amin. Kita akan pujian, Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Say. Come on, boleh angkat tangannya di atas, tepuk tangannya di atas. Haleluya. Engkau sungguh baik dan teramat baik kasih setiamu Tuhan. Come on, Dia mati. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamat. Mari kalahkan kuasa maut. Kuasa maut. Hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenangan. Jempolnya katakan Dia sungguh, Dia sungguh. Jempolnya angkatan di atas. Sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh, Dia sungguh baik. Sebab Dia sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Sebab Engkau ada dalam kami ya Tuhan, dan bergerak dalam kehidupan kami, memulihkan setiap dosa-dosa kami Yesus. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku. Say, bergerak di hidupku ya Tuhan Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan Allah kekuatan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik. Dia sangat baik Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia
buat kebaikan. Haleluya. Bapa, Engkau baik dan teramat, baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Biar jemaat saja katakan, dia sungguh baik. Come on. Woo. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik, baik. Lebih lagi, dia sungguh baik, dia sangat baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik, baik. Saya mau dengar jemaat saja katakan, dia bisa lebih keras. Sebab Engkau baik Tuhan. Dia baik. Lebih lagi dia. Dia sangat baik. Yesus, dia baik. Come on. One, two, he's so good. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat Yesus, Yesus, dia baik bagi. Katakan Yesus, Yesus, dia baik bagi. Lebih lagi, Yesus, dia baik bagiku. Engkau baik ya Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya persilakan untuk duduk kembali Pak Gembala. Oke. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa angkat tangan, nanti Asar yang akan membagikan. Kita persembahan sekali, jadi beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Saya undang untuk doa persembahan kepada Bapak Demetrius dan pembawa kolektan kepada Marcel Pardosi dan Yosef Sianipar. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku, sebelum kita membawa persembahan kita, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu untuk kekal selama-lamanya. Pada kesempatan ini Tuhan, kami kembali lagi di hadapan hadirat-Mu. Kami di tempat ini, kami tidak bosan memuji dan mempermuliakan namamu. Tetapi kami tetap semangat untuk memuji mempermuliakan namamu di tempat yang maha tinggi. Dan juga Tuhan, beberapa pujian kami sudah mempersembahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan sudah tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau berbuat baik kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, setiap persembahan-persembahan ini Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan selalu urapi kami. Setiap bisnis kami juga Tuhan selalu membuka jalan. Sehingga anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, biarlah hari tambah hari makin maju untuk melayani Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu yang pada saat ini tidak sempat membawa persembahannya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dia. Tuhan selalu melihat dia, sehingga berkat-Mu selalu mengalir, sehingga minggu depan dia bisa membawa persembahan, nama Tuhan tetap dimuliakan di surga. Dan juga Tuhan, pelayan-pelayan yang bersiapkan diri untuk menyalangkan persembahan, biarlah Tuhan selalu urapi mereka, sehingga mereka juga tetap melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami siap berbuat baik kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Persembahan dijalankan, kita angkat pujian. Saat kami perlu, Engkau tahu ya Tuhan.
saat kami minta dan Engkau mendengar setiap permintaan kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan dimakan tanpa bekerja, apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri kembali. Sebab hanya karena salib-Mu kami hidup. Kami ada saat ini di tempat ini Tuhan, atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan hidup kami siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Sebab kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Sebab jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita akan pujian lebih dalam lagi. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidup. Kau berikan hidup yang baru. Sebab darah-Mu menyucikan,
mujizatmu. Mari sama-sama katakan, di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari berikan suara-suara yang mulia lagi bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Oh ya, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di siang hari ini, karena kami masih bisa merayakan hari di mana pengorbananmu yang luar biasa hidup kami. Yang tadinya kami adalah penghuni-penghuni neraka, yang tadinya kami layak untuk dikutuki, layak untuk masuk di dalam hukuman yang kekal karena dosa-dosa pelanggaran kami. Tetapi yang hari ini yang kami tahu bahwa Tuhan tebus kami, Tuhan ambil kami dari lumpur dosa, dan Tuhan angkat kami di tempat yang terbaik. Dan hari ini kami boleh ganteng-ganteng, boleh cantik-cantik, boleh passion yang begitu luar biasa. Semuanya karena Tuhan, karena pengorbananmu, penebusanmu. Oleh karena itu kami bangga sekali akan segala perbuatanmu. Kami yang ada di tempat ini, bahkan umatmu yang ada di rumah mereka masing-masing, sama-sama bangga dan berseru bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau, tidak ada Tuhan seperti Engkau yang memberikan nyawanya untuk kami yang berdosa. Engkau mengasihi kami sebelum kami masuk dalam jalur yang benar. Waktu kami berdosa sekalipun Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami diberkati. Dan waktu kami diberkati, kami menjadi saksi dimanapun kami Tuhan utus. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati. Yang siap mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya mengutip perkataan teman-teman hamba-hamba Tuhan bahwa saya sangat salut dengan GBI Pipa Belimbing. Apanya yang salut kan begitu? Kalau ibadah itu minggu pertama itu putih-putih semua. Kalau biru-biru semua gitu ya kan? Apakah diseragamkan semua? Enggak, saya bilang, saya hanya sampaikan kepada pelayan-pelayan Tuhan minggu pertama, kedua sampai terakhir. Tetapi jemaat Tuhan sungguh luar biasa. Saya bilang begitu ya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya mari kita buka Alkitab kita. Saya tertarik dari pembacaan daripada Matius ya. Matius yang ke pasal 27. Ya, haleluya. Tadi pagi masih enak saya lihat, sekarang kok udah agak samar ya. Oke, saya akan coba, boleh dibantu Bu Gem bacakan, bisa nggak baca ya? Maju ke depan, maju ke depan sini. Ini adalah kitabnya. Bu Gem. Iya, doakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang Jumat depan saya mau dioperasi katarak, sebelah kanan sudah tebal ya. Jadi selama ini saya paksa-paksakan melihat sampai begini-begini ya. Tapi ini udah membayang. Oke. Ini ayat yang 45 sampai 56. 56 ya. Oke. Silakan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kencang suaranya. Firman Tuhan Matius 27 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-55. Iya. Sudah semua menemukan? Ya. Sudah semua menemukan? Amin. Kalau enggak lihat artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah.
dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Haleluya. Oke, terima kasih Bu Gem yang cantik. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sengaja kita baca satu perikop agar kita tidak kehilangan momen ataupun alur daripada kisah daripada kematian Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat perjalanan Yesus sebelum mati, itu kita boleh lihat mulai dari penyerahan dirinya kepada serdadu-serdadu, karena memang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Amin. Ya, pada waktu mereka berusaha menangkap Yesus tidak pernah bisa. Ya. Setelah ditangkap, dibawa ke beberapa tokoh penting dalam kerajaan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik itu kepada Pilatus, baik juga ke Mahkamah Agama, bahkan sampai dikembalikan lagi kepada Pilatus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat seperti itu seolah-olah semua karena kesalahan Yesus dia ditangkap. Iya. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari awal bahwa Yesus tidak pernah berdosa dan dia tidak pernah melakukan sesuatu yang cemar. Dia sangat menjaga sekali bahwa sikapnya sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Yeah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalaupun dia disalibkan dan mati, itu adalah hanya wewenang daripada Allah saja, bukan wewenang daripada bara tentara ataupun serdadu-serdadu yang ada pada saat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini semuanya menceritakan bahwa benar-benar Yesus itu pernah ada dan dia pernah disalib, pernah mati dan juga pernah bangkit. Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada di 4 Injil ini yang saling tolak belakang, tetapi menceritakan atau mencatatkan sesuai apa yang mereka pandang, ya kan? Contohnya tadi pagi saya katakan ada 5 orang bersama dengan saya. Mungkin ada Pak Hari, Pak Sali, Pak Arifin, Pak Hamunangan, Pak Kimswi. Ya, bahkan Pak Endang mungkin bersama-sama berjalan dengan saya kemanapun, ya kan. Dan waktu ada seseorang bertanya, Pak Ika nanya, kira-kira apa yang kalian lihat dari Pak Gembala hari ini? Pasti semua menceritakan tepat sesuai dengan apa yang mereka lihat. Amin. Iya. Kira-kira seperti itu yang ada di Injil ini. Jadi Injil ini menceritakan kabar baik tentang perbuatan Yesus yang besar. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita belajar terus untuk apa? Untuk mengerti bahwa kematian Yesus ini adalah kematian yang sudah direncanakan dari zaman para nabi. Iya. Sudah dinubuatkan. Bukan mati tiba-tiba ataupun mati sesuai dengan mengalir kata orang, enggak. Tetapi sudah dinubuatkan, sudah direncanakan akan ada seorang juru selamat yang lahir dan tempatnya bahkan posisinya semua diceritakan tepat seperti yang terjadi pada saat itu. Bahkan sampai kematiannya juga diceritakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah kedatangan Yesus menggenapi hukum Taurat? Bukankah kedatangannya hanya untuk menggenapi janji-janji daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah pada saat ini kita melihat kematian daripada Yesus dan orang-orang yang menyaksikan pada saat itu, khususnya kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang ada. Mereka akhirnya bisa berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak pernah tahu seseorang itu keadaannya kalau kita tidak mengikuti perjalanannya. Tuh. Haleluya. Dari mana Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Timi ini tahu anak Pak Gembala? Karena ikuti perjalanan. Perjalanannya dilihat. Dia pulangnya kemana, iya kan? Iya. Kalau dia pulangnya ke rumah Pak Nugroho berarti itu anak Pak Nugroho.
Tapi karena pulang ke sini berarti anak saya. Anak Pak Gem. Anak Pak Gem. Belum dilihat dari alisnya. Rambutnya. Ya, bukan dilihat dari rambutnya lagi, tabiatnya, gaya-gayanya. Ah. Apalagi dilihat kakaknya, pasti tidak diragukan lagi, kan begitu. Kira-kira seperti itu ya. Sama dengan Yesus. Dilihat dari segala apa yang diperbuat, sehingga diyakinkanlah bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia bukan dari dunia ini, tetapi dia datang dari surga, meninggalkan singgasananya, dan akhirnya akan kembali kepada surga. Bapak ibu saudara sekalian, kematian Kristus kita diselamatkan dari dosa. Katakan amin. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, dalam Yohanes 19 ayat 18 dikatakan, dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Bapak ibu lihat di Matius, Markus, Lukas. Itu juga ada dicatatkan di sana. Bapak ibu saudara sekalian, saya tidak ajarkan kepada bapak ibu hari ini siapa yang di sebelah kanan, siapa yang di sebelah kiri. Iya kan, saya enggak ajarkan itu. Tetapi yang saya mau sampaikan kepada bapak ibu, kematian Kristus ini membuat kita selamat dari setiap dosa-dosa kita. Amin. Haleluya. Karena kita tahu bahwa hukuman dosa adalah kematian, maut. Mari kita belajar next. Bapak ibu saudara sekalian, Jumat Agung adalah hari Jumat. Amin. Siapa yang pernah mendengar Jumat Agung itu diadakan Sabtu? Halo? Gak pernah. Belum pernah. Kalau Jumat Agung itu tetap hari Jumat. Sebelum Minggu Paskah. Iya. Jadi hari ini adalah Jumat Agung. Di mana kita memperingati penyaliban Yesus Kristus dan dia mati di Golgota. Itu yang kita peringati hari ini. Tetapi kita sudah tahu bahwa Yesus ini mati dan juga bangkit. Sehingga saya tidak harus tutup-tutupi surprise Paskah Minggu baru diomongin, enggak. Setiap hari kita bisa bicara tentang Jumat Agung. Setiap hari kita juga bisa bicara tentang Paskah. Karena ini adalah satu hal yang memang harus kita mengerti. Dan kita harus selalu mengingat itu dalam pikiran kita. Sehingga waktu kita melakukan setiap pelanggaran dosa, kita mengingat bahwa Yesus pernah mati untuk menebus kita. Amin. Bapak ibu saudara sekalian, memang kematian itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan, betul? Ya, maaf ya Pak Arifin, Bu Mega ya, kemarin baru kehilangan daripada Mama yang tercinta. Tidak sesuatu yang menyenangkan sebenarnya. Sorry, aku tidak ini ya. Ini kita sudah bersuka cita nih ya. Sudah terhibur semua, sudah kuat. Artinya saya sedang bawa kita kepada hal yang nyata sehingga kita lebih tahu apa sebenarnya kematian itu. Kemarin juga kita kehilangan hamba Tuhan yaitu Pendeta Amos. Begitu luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada di sana sangat terheran-heran, takjub. Saya belum pernah lihat kematian hamba Tuhan yang terkenal sekalian pun seperti itu. Teriakannya, raungan mereka. Jemaatnya. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Bukan hanya jemaat, bukan hanya anak-anak rohaninya, anak-anak misi enggak. Tapi semua Bapak Ibu, seluruh kota itu berduka. Bupati, 2 mantan bupati datang. Sekda datang. Bupati aktif juga datang. Guru-guru. Orang-orang kantoran datang semua. Orang-orang kecil, orang-orang jalanan datang semua. Bapak ibu saudara sekalian, ini menandakan bahwa apa yang dilakukannya di sana sungguh luar biasa. Dia tidak pernah cerita banyak ketemu dengan kami waktu mereka datang ke sini. Oh, pelayanan kami begini, foto-foto, enggak pernah. Tetapi kami lihat sendiri Bapak Ibu. Dan dikatakan di sana bahwa hanya Bapak Pendeta Amos satu-satunya orang Batak yang dikuburkan di Sumba. Benar. Kuburan di sana itu San Diego kita udah lihat bagus ya kan, pakai cor semua, corot gitu. Di sana lebih bagus. Orang kecil juga kuburannya seperti San Diego. Cor, besi-besi yang besar-besar semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi itu juga tidak seberapa dengan kematian daripada Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, kematian itu tidak menyenangkan.
Sebab di situ ada air mata. Saya tahu keluarga Pak Arifin, keluarga kami semua air mata berlinang. Mulai dari di Jakarta sampai di Bali, di pesawat, apalagi di kargo diseret-seret Bapak Ibu begitu. Aduh, pakai apa forklift yang ditarik-tarik gitu begitu seperti ngangkat barang. Aduh, Tuhan. Iya, sedih. Waktu hidup kita bangga-banggakan, wah disanjung-sanjung, udah mati sudah ada, tidak ada arti lagi. Tidak ada arti Bapak Ibu. Kita mau jangan begitu, nggak bisa. Kita angkat ke mobil pelan-pelan, bikin alas, letakin sampai di sana, trak tak tak cerut, ngok, mayat begini-begini aja di dalam. Nggak ada arti. Tidak menyenangkan kematian itu, penuh dengan air mata. Jelas itu kematian daripada manusia. Next. Jadi peristiwa kematian selalu diiringi kesedihan dan kepedihan. Yang sangat-sangat mendalam. Saya melihat sendiri bagaimana mereka, mayat sudah bau. Karena sudah beberapa hari. Mereka ciumi Bapak Ibu di sana, diciumi, dipeluk, gak dikasih. Kepedihan yang sangat mendalam. Namun bagi orang percaya kematian Yesus Kristus justru ada peristiwa yang besar dan harus disyukuri. Katakan amin. Amin. Haleluya. Makanya itu satu perbedaan yang luar biasa kematian manusia dengan kematian daripada Yesus pada saat itu. Ada rasa syukur, ada rasa gembira, senang. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Next. Kenapa kita harus bersyukur? Kenapa kita harus bergembira hari ini? Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Kenapa kita berkata seperti itu? Yang pertama, karena di dalam kematian Yesus ada pengampunan dosa. Katakan amin. Ada pengampunan dosa. Kalau dia tidak mati, maka dosa tetaplah dosa, maut tetaplah maut. Justru kematiannya, maka dikatakan ada pengampunan dosa. Amin. Karena sebelum kematian Yesus, maka pengampunan dosa itu adalah korban sembelihan. Binatang-binatang dikorbankan. Bayangkan aja berapa kali satu minggu satu orang berdosa datang membawa korban. Bisa kita menjadi orang-orang miskin semua. Karena mau tak mau kita harus beli binatang untuk kita persembahkan. Tetapi di sini Yesus itu adalah korban yang pertama dan yang terakhir. Tidak ada lagi. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibebaskan dari kutuk. Bapak Ibu boleh baca dalam Alkitab bahwa waktu manusia berdosa, maka kutuk datang. Adam dan Hawa berdosa, kutuk datang. Mereka akan bersusah payah untuk cari uang, untuk makan, melahirkan juga bersusah payah. Siapa di sini melahirkan tidak merasa sakit? Tentu ada, tetapi bersusah payah juga. 9 bulan harus mengandung, harus membawa bola terus kemana-mana. Pemain bola aja 2 kali 45 menit. Ditambah dengan pertambahan waktu berapa? 2 kali 15 baru penalti. Tetapi seorang ibu membawa bayinya 9 bulan. Kasih karunia kalau ada yang 7 bulan. Iya kan, ada yang 7 bulan? Ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya engkau sebagai anak-anak kami sayanglah kepada mamamu. Tuh. Amin. Amin. Sayanglah, cintai dia. Kasih ibu sepanjang masa. Apakah bapak-bapakmu tidak kau sayangi? Harus sayangi. Karena yang capek di situ bapak-bapak. Ambil minumlah. Iya kan? Aduh papi pegang dong. Alasan. baru belum dinyatakan dokter hamil, manjanya udah luar biasa. Apalagi sudah hamil gitu ya kan. Ditunggu-tunggu lagi anak itu kehamilannya. Manjanya minta ampun.
Saya alami itu juga, ya kan? Ini kamu yang bikin kok kamu begitu katanya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kematian Yesus kita bersyukur karena kita dibebaskan dari kutuk. Terus yang berikutnya ada masa depan dan memiliki pengharapan. Katakan amin. Haleluya. Saya melihat dari depan ini Bapak Ibu Saudara sekalian sungguhlah ganteng-ganteng dan sungguh cantik-cantik. Ya, Haleluya. amin. Semua karena apa? Karena ada harapan. Ada masa depan. Amin. Kita datang beribadah, kita berdoa, ada harapan. Ya. Bisnis belum maju-maju. Pekerjaan belum diangkat-angkat ke posisi yang terbaik. Ada harapan. Ya. Makanya kita melakukan setia. Maka kita percaya. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal katakan seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi yang ketiga hal ini mari perhatikan. Kita bersyukur karena kematian Yesus membuat kita ada pengampunan dosa. Dibebaskan dari kutuk dan ada harapan. memiliki masa depan dan pengharapan. Next. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini juga harus perlu kita tahu bahwa kematian Yesus Kristus yang berarti sorga bukan hanya angan-angan. Iya. Kalau Yesus tidak mati, maka sorga itu hanya di angan-angan. Angan-angan. Kita hanya menghayal saja, masuk sorga. Tetapi waktu dosa itu ada, ikatan itu tetap ada, maka kita tidak akan bisa masuk sorga. Hanya di angan-angan saja. Bapak Ibu pernah berangan-angan? Sering. Halo? Sering. Berapa banyak yang terjadi yang Bapak Ibu angan-angankan? Mana lebih banyak terjadi atau tidak? Tidak terjadi. Biasanya banyak tidak terjadi. Wow, nanti kita udah menikah, kita punya anak 2, 3 dong, 2 dong, 3 dong, berdebat di situ. Tahu? Acel nongol. Tahu? Putus, angan-angannya melebur. Bapak Ibu Saudara sekalian banyak angan-angan, tetapi tidak semua terjadi. Dan itulah sebabnya Yesus mati, sehingga sorga itu tidak hanya di angan-angan, tidak andai-andai, tetapi pasti. Katakan pasti. Amin. Pasti. Bagi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada kematiannya, maka dikatakan sorga itu ada dan itu pasti. Jaminannya siapa Bapak Ibu? Jaminannya Yesus yang di kayu salib. Itu yang menjamin kita masuk sorga. Amin. Haleluya. Amin. Dan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan. Jaminannya siapa? Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Sehingga waktu kita hari ini sembah Yesus, tetaplah sembah Yesus. Amin. Jangan pernah keluar dari situ. Bahaya hidup kita. Karena tidak ada kehidupan yang akan datang di luar daripada Yesus. Ingatkan keluargamu. Engkau dibenci tidak apa-apa. Yang penting engkau ingatkan. Suatu saat mereka akan dengar dan ikuti apa yang kau perkatakan. Karena aku berdoa dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan yang ada di rumah, diurapi Tuhanlah setiap perkataanmu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga sepatah kata saja engkau berkata, ada pengurapan yang dahsyat keluar dari situ. Daripada kita tidak memperkatakannya, apa yang bisa kita tuai? Tidak ada. Amin. Haleluya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah ragukan lagi Yesus. Karena dia sudah mati untuk membuat kita percaya. Dia sudah mati untuk menguatkan iman kita. Dia sudah mati membuat kita ada kepastian mendapat sorga dan berkat-berkat yang melimpah. Katakan haleluya. Amin. Next. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dikatakan yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Artinya surga itu ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah berkata, ada enggak ya surga? Surga tempatnya di mana ya? Jangan pernah berkata begitu. Waktu saya masih anak-anak, saya bayangkan surga itu di Israel sekarang, di Yerusalem. Itu saya bayangkan. Surga itu ada di daerah Yerusalem atau Israel yang sekarang. Itu waktu masih kita belum mengerti. Tetapi waktu kita mengerti,
bahwa surga itu benar-benar ada. Haleluya. Amin. 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 Bukan surga di telapak kaki ibu ya. Itu adalah kiasan saja. Agar kita mengasihi ibu kita lebih daripada apapun juga. Iya. Tetapi jangan sampai kita mengasihi orang tua kita lebih daripada Tuhan. Tuhanlah yang paling dimuliakan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, next. Iya, jadi di atas Golgota sepertinya Yesus Kristus itu mengalami kegagalan dan kehancuran. Iya. Sepertinya selesai. Karena kematianlah akhir daripada segalanya. Kalau sudah mati selesai Bapak Ibu. Di dunia ini selesai. Iya. Kau punya harta sebanyak apapun, kebanggaan sebanyak apapun, selesai. Kami melihat daripada saudara kami, Bapak Pendeta Amos, selesai. Tidak ngerti lagi. Iya. Apapun. Mau disobek-sobek, kemarin kakinya nggak bisa masuk karena memang pesawatnya kecil, akhirnya dibatasi petinya, kita bengkok-bengkokin juga nggak ini. Coba waktu hidup pegang dikit, wah dia marah. Saya urut dikit aja, dipelototin. Jangan kencang-kencang lagi katanya begitu. Kemarin kita bengkok sama TV, berdua lagi sama TV. Kalau ada karpet. Tapi bukan ya, tetapi kita bengkokin, ya kan? Ada yang ngomong, ayo lemasin gitu ya. Mungkin pernah dilihat mereka seperti itu, tetapi luar biasa. Sepertinya nurut, padahal sudah diformalin Bapak Ibu, udah keras, udah kaku, bisa ditekuk. Sampai di sana, diganti peti, dilurusin, ayo Amos, Pendeta Amos, kamu udah sampai di rumahmu. Udah lurus. Iya. Luar biasa. Tetapi yang saya maksud di sini waktu kita sudah mati, tidak kita mengerti apapun. Iya. Yang bisa kita lakukan hanya pesan, nanti nak ya kalau saya tidak ada baik-baik, hanya begitu. Tidak bisa lagi proteksi mereka, tidak bisa lagi lihat, tidak bisa lagi urus bisnis. Semua sudah selesai. Itulah yang membuat iblis tertawa. Dan dia berkata, selesai. Iya. Benar. Dalam tertawanya iblis, murid-murid kacau balau. Kembali ke laptop. Kembali kepada kehidupan semula. Iya. Bahkan ada yang berkata, aku tidak kenal dia. Dia kabur. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, berita sukacita bagi kita hari ini. Bahwa harapan kita tidak hilang, masa depan kita tidak hilang. Amen. Kedaulatan Allah dinyatakan dan di sana kemenangan diraih. Amin. Haleluya. Bagi dunia salib itu adalah kebodohan. Iya. Ya, firman Tuhan katakan bagi dunia ini salib itu kebodohan. Iya. Sehingga banyak orang tidak mau pikul salib. Waktu ada masalah persoalan lari, menyalahkan orang lain, Ya. mencari kambing hitam. Ya. Udah ada kambing putih, kambing hitam yang dicari. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi kita salib itu adalah bukti kasih Allah yang menyelamatkan kita dari Amin. dosa. Amin. Amin. Oleh karena itu hari ini tetapkan dalam dirimu, pikullah salib. Yes. Haleluya. Semua kita punya salib sendiri-sendiri. Pikul itu. Amin. Sampai kepada tujuan. Amin. Amin. Pikul sampai Tuhan katakan berhenti. Iya. Kalau belum berhenti, jangan pernah mengeluh, Tuhan kok susah banget hidup. Tuhan kok susah banget. Suami menjengkelkan, anak-anak nggak nurut. Itu teriakanmu hanya kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada siapa-siapa. Karena Tuhan tahu bagaimana caranya menolong kita semuanya untuk kuat untuk memikul salib itu. Amin. Amin. Yesus pikul salib itu Bapak Ibu sampai ke tempat di mana dia selesai memikulnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, salib ini adalah bukti kasih, bukti pengorbanan daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga masalah persoalan bagi anak-anak Tuhan itu biasa. Katakan kiri kanan, masalahmu biasa. Masalahmu biasa. Sebab Tuhanmu luar biasa. Sebab Tuhanmu luar Amin. biasa. Berikan Amin. kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Iya, next. Jadi maut tidak berkuasa lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Yesus mati, dia masuk kepada kematian itu sendiri. Sampai kedalamannya,
menghancurkan belenggu-belenggu, pendakwa-pendakwa, pengikat-pengikat, rantai-rantai semua diputuskan. Sehingga anak-anak Tuhan dibebaskan, amin. Amin. Semua yang mati dibebaskan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini terserah kita. Kita apakah meresponi kematiannya atau tetap membandel, tetap bertahan dalam posisi kita, Iya. tetap memikirkan bahwa kita yang paling benar. Iya. Hari ini tidak seorang pun dikatakan yang benar. Semua karena dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan tidak bisa dipisahkan dari salib. Yang namanya orang Kristen, salib itu harus kita pikul. Amin. Harus kita angkat tinggi-tinggi. Yes. Sekuat tenaga kita angkat salib itu. Dan dikatakan hanya melalui iman percaya kita kepada Kristus Yesus, kita bisa melakukan yang terbaik untuk mendapatkan keselamatan. Haleluya. Sebab keselamatan itu diterima dengan cuma-cuma. Bukan karena keuangan Bapak Ibu Saudara Iya. sekalian. Jangan ada lagi berkata, oh karena dia banyak uang. Enggak. Orang selamat bukan karena banyak uang. Betul. Orang selamat bukan karena miskin. Betul. Tetapi orang selamat itu karena cuma-cuma. Amin. Oleh karena itu apapun yang ada pada kita hari ini, lakukanlah itu semua untuk Tuhan. Yes. Karena Amin. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang bisa mengambil. Amin. Haleluya. Iya. Sehingga Ayub berkata, terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sisa hidup kita ini tidak panjang lagi. Iya. Kalau ukuran dunia atau ukuran firman Tuhan dikatakan 70, 80 kalau kuat. Tetapi bisa saja kita di bawah 60 sudah innalillahi wa inna rojiun. Haleluya. Kemarin pendeta Amos 47 jalan 48. Ya, innalillahi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nggak ngerti. Kesehatan kita sudah mulai berkurang. Iya. Kemarin saya cek karena saya sudah sakit, udah merasa terganggu. Saya cek, dokter katakan, wow dia udah tebal. Baru 2 bulan saya rasakan katanya udah tebal. Saya bilang, apakah saya karena makan banyak dokter, makanya katarak. Saya bilang, oh nggak ada hubungannya katanya. Berarti saya bisa makan banyak juga kan. Jadi tanggal 22 jam 1 ini sudah harus dioperasi. Saya tanya Pak Nugroho, sakit enggak Pak? Saya bilang, oh, enggak Pak, enggak enak kok katanya gitu. Aduh. Tapi dalam hati saya tidak diduk terus sampai hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti itu. Kesehatan kita menurun. Amin. Amin. Tidak ada yang kekal. Bapak Ibu lihat ganteng-ganteng begini, padahal katarak. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi responilah pengorbanan Tuhan. Sehingga kita ini tetap berjalan dalam rencana Tuhan. Next. Amin. Oke, yang terakhir dikatakan dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti kalau dosa itu ada pada kita, maka kemuliaan Allah hilang dari hidup kita. Makanya Bapak Ibu kalau melakukan dosa, sejahtera atau tidak sih? Tidak. Halo? Tidak. Tidak. Naik ke mimbar juga kita dagdikduk, iya kan? Aduh, kemarin baru nyolong ayam. Iya kan? Aduh, baru tabok istri. Aduh, baru tipi suami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dikatakan bahwa kasih karunia telah dibenarkan. Oleh kasih karunia kita ini dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan daripada Kristus Yesus. Amin. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada jalan lain. Kembali kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada kasih mula-mula. Amin. Waktu yang singkat ini kita pergunakan dengan baik. Ya. Jangan absen-absen ibadah. Ya. Ada gembala atau tidak ada gembala, ada Tuhan Yesus di tempat Ya. ini. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena gembala bisa sebentar ke sana, bisa sebentar ke sini. Gembala juga bisa punya aktivitas. Tetapi pekerjaan Tuhan selalu ada hamba-hamba Tuhan yang dipersiapkan. Amin. Ada Tuhan di tempat ini. Amin. Kalau Bapak Ibu lihat gembala, Bapak Ibu akan lemah. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Amin. Kalau itu kita pandang terus, saya percaya Bapak Ibu akan maju terus, tetap semangat. Amin.
Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saya lihat dari video, oh si A ada, si B ada, si C ada, si D nggak ada. Kemana saya pikir? Sakitkah? Sakitkah? Tidak. Kenapa nggak datang? Pak Gemsi nggak ada. Berarti rohanimu lemah. Rohanimu tidak maju-maju. Iya. Hari ini saya mau katakan, jangan lihat manusia. Iya. Jangan lihat gembala. Gembala itu sama dengan Bapak Ibu. Iya. Saya sering katakan bahwa kepercayaan Tuhan saja kami menggembalakan. Kalau pintarnya lebih pintar Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih ganteng Bapak Ibu daripada saya. Iya. Sedikit saya banyak. Ya, maksud saya begini, pandang Yesus saja. Amin. Maka iman Bapak Ibu tetap maju. Ya. Rohani Bapak Ibu tetap terawat. Amin. Haleluya. Next. Puji Tuhan. Masih ada? Jadi sebagai orang-orang berdosa kita tidak sanggup membebaskan diri. Tidak sanggup. Iya. Tidak sanggup. Wow. Tuhan Yesus harus mati. Dan dia masuk ke liang kubur. Dia akan membebaskan, memotong rantai-rantai. Karena apa? Manusia tidak bisa membebaskan diri. Kita masuk dalam lembah dosa. Contohnya ada dosa-dosa yang dilarang oleh pemerintah. Kita ikut juga di sana melakukannya. Sekali kita berbuat enak Bapak Ibu. Enak. Dosa itu enak. Siapa di sini Tidak. pernah melakukan dosa? Perasaannya enak. Tidak enak. Tidak enak karena kita sudah tahu dosa. Firman. Tidak enak karena sudah ditangkap Polis. Kalau belum ditangkap, enak toh? Makanya banyak orang yang tergiur. Dan dia tidak bisa membebaskan dirinya Bapak Ibu. Harus ada firman yang masuk. Harus ada penebusan dosa itu. Baru bisa bebas. Hari ini, pegang firman. Engkau pasti bebas. Ada selama ini karakter-karakter yang susah untuk kau lepaskan. Iya. Pegang firman. Engkau pasti dibebaskan dari situ. Amin. Selagi engkau pegang harga dirimu. Jaga image. Iya. Tidak mau buka hati. Iya. Maka saya percaya Bapak Ibu tidak akan bisa lepas. Kalau dulu engkau tukang gosip, pasti tukang gosip seterusnya. Iya. Kalau tadinya engkau tukang marah-marah seterusnya. Tadinya engkau suka berjudi, pasti berjudi seterusnya. Iya. Tetapi waktu ada firman Tuhan yang masuk dalam hidupmu, maka apapun dosa-dosa yang kau lakukan selama ini, dengan mudah kau lepaskan. Amin. Dan engkau berkata, aku bebas, teng teng teng, Aku sembuh. teng teng teng, aku menang. Amin. Waktu ada firman. Mari Bapak Ibu ya, hanya melalui penumpahan darah Kristus di kayu salib, dosa-dosa kita bisa dilepaskan. Amin. Bisa ditebus. Amin. Jadi Bapak Ibu sudah ditebus, harga lunas, dan Bapak Ibu tidak berhak atas hidup kita lagi, tetapi yang berhak adalah Yesus. Jadi tanpa kematian Yesus, tidak ada jalan keselamatan bagi umat manusia di muka bumi ini. Amin. Oleh karena itu dari tempat ini, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Hari Jumat Agung. Selamat Jumat. Dan selamat mengubah hidup Bapak Ibu lebih baik ke depannya dengan menyadari penebusan Yesus di kayu salib. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian ini. Karena salibmu ku menang, karena salibmu ku hidup. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau masuk dalam perjamuan kudus, di mana Tuhan telah melakukan ini 22 tahun yang lalu bersama dengan murid-murid. Mereka seperjamuan dengan satu arti, kita tetap mengingat pengorbanannya di kayu salib. Dan tubuh darah kita
menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Sehingga kita waktu beriman bahwa darah Yesus menyucikan dosa kita, maka hari ini Tuhan lakukan itu dan diberikan kekuatan yang baru bagi hidup kita. Mari angkat pujian ini lebih lagi. Oh, karena salib ku hidup, karena salibmu, katakan ku menang. Mari pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu karena salibmu. Amin. Karena salibmu Bapa dalam sorga, urapi kami, kuduskan, sucikan kami, layakkan kami Tuhan untuk melayani perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni dosa, ampuni pelanggaran kami dan umat-Mu juga. Ampuni mereka Tuhan. Hari ini urapilah roti dan anggur ini. Jadikanlah ini seperti yang Kau lakukan waktu 2020 tahun yang lalu. Dalam nama Yesus, waktu kami memakan dan meminumnya, ada mujizat kesembuhan, kekuatan di dalam kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap yang berletih lesu, Tuhan berikan kelegaan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Engkau yang katakan sanggup, sanggup hidupku dari awal, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala. Mari katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, Engkau yang katakan sanggup untuk melakukan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat. Sekali lagi katakan untuk melakukan, amin.
mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian angkat roti di tangan kananmu, anggur di tangan kiri. Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ikuti saya berdoa. Aku percaya bahwa tubuh Kristus tercabik-cabik hanya untuk tubuhku agar kuat. Karena kekuatan aku butuhkan untuk melakukan segala rencana Tuhan di dalam hidupku. Mari kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ikut saya berdoa. Aku percaya darah Yesus tercurah bagiku, menghapus dosaku, menyembuhkan penyakitku, membentengiku, memagariku dari kuasa kegelapan, kuasa iblis yang merencanakan menarik ke bawah. Tetapi darah Yesus membawaku naik ke atas dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa dan mengucap syukur. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Oh haleluya. Mari serukan kepada Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh angkat pujian ini dengan rasa syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Semua katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Oh kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kau bawa kami dari lumpur dosa masuk kepada kehidupan yang sempurna. Haleluya. Oh.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Jumat Agung ini kami menyadari betapa Engkau baik. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Keluarga kami belum tentu bisa menyerahkan nyawanya untuk kami, tetapi Engkau membuat kami berharga. Oleh karena itu buat kami menyadari sebenarnya betapa baiknya Engkau Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain hanya memuji-muji Engkau, melayani Engkau lebih sungguh lagi. Setiap ajaran-ajaran yang Kau ajarkan kepada kami, biarlah setiap kami pada hari ini mampu melakukannya dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan sebagai manusia. Oleh karena itu kami percaya hari ini Tuhan, kami pulang tidak biasa-biasa. Orang yang mendengarkan firman-Mu terus dibuat ada itu terus bertahan di hatinya. Dia akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan, melakukan yang terbaik bagi sesamanya, meninggalkan segala pikiran-pikiran dunia, perilaku-perilaku dunia yang menghambat segala berkat-berkat Tuhan datang kepada keluarga kami, kepada usaha kami, kepada pekerjaan kami, rumah tangga kami. Karena dosa itu, sekecil apapun dia akan menghambat yang baik datang kepada kami. Hari ini kami lepaskan. Bapak Ibu angkat tanganmu. Berjanjilah engkau di hadapan Tuhan hari ini tidak melupakan pengorbanannya, tidak melupakan darah, tidak melupakan nyawa Yesus yang berkorban untuk kita. Mari Bapak Ibu, pengorbanannya jangan sia-sia. Kita harus bebas dari pengaruh dunia. Kita harus masuk ke pengaruh daripada Tuhan, pengaruh daripada firman. Kekerasan hati yang ada pada kita itu lepaskan. Jangan bertahan di dalamnya. Firman Tuhan katakan jangan bertahan dalam kebodohanmu, karena itu akan menghambat yang baik datang kepadamu, yang baik datang kepada anak-anakmu, yang baik datang kepada usahamu. Hari ini lepaskan semuanya. Engkau pernah disakiti, jangan ingat-ingat, lepaskan. Yesus tidak pernah mengingat-ingat segala perbuatan orang-orang yang benci kepada dia. Dia katakan kepada Bapaknya, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Hari ini mari Bapak Ibu, jangan pernah ingat-ingat. Yesus saja tidak ingat, apalagi kita. Lepaskan. Hari ini hanya Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dipermuliakan. Tunduklah ke otoritas firman Tuhan. Maka lihat, catat hari ini, imani hari ini, dan engkau akan melihat hasil-hasilnya dibukakan kepadamu. Berkat-berkatmu semakin melimpah, sukacitamu semakin besar, rumah tanggamu dipulihkan, masa depanmu sungguh ada di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin, kalau Tuhan bersamamu, segalanya mungkin. Sebab bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Bapak, kami percaya kalau ada yang sakit hari ini, di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, dalam nama Yesus. Kami percaya, keletihan, lesu, hari ini Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya, waktu Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan datang membawa segala kemuliaan-Mu dan berkat-berkat-Mu dicurahkan, bahkan hiburkan yang bersedih di dalam nama Tuhan Yesus.
Berikan kekuatan yang ekstra. Sehingga kami boleh berjalan lebih kencang lagi. Menghadap Allah di Sion. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan diberkati dan melakukan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Ya. Pengumuman kita Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh perhatikan warta masing-masing. Iya. Saya kosongkan di situ untuk jadwal Kersel karena memang hari Minggu ada warta lagi. Tetapi saya sudah ada di sini, sudah minta daripada ketua Kerselnya, jadwal-jadwalnya, tinggal hanya memindahkan saja ya. Oke, lihat pengumuman di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama ada latihan untuk ibadah Paskah kita untuk minggu depan, nanti selesai ibadah ini. Ya. Terus ada katekisasi untuk baptisan dilakukan selesai ibadah ini. Jadi yang dibaptis untuk hari Minggu atau di Paskah ini nanti katekisasinya ya. Selesai ibadah kedua, tempatnya di ruang sekolah minggu. Terus yang ketiga, baptisan diadakan hari Minggu tanggal 17 April, yaitu selesai ibadah kedua dari tempat ini kita berangkat. Ya. Yaitu di kolam renang Aeropolis. Dekat, jalan kaki juga nyampe. Ya. Tapi jangan salahkan kalau Bapak Ibu ketinggalan dibaptis ya. Haleluya. Yang perlu dipersiapkan itu baju ganti, handuk dan sabun. Ya. Terus untuk biaya, puji Tuhan kita ada dispensasi karena Uli di sana mengurusnya. Jadi yang biasanya 40.000 tetapi dengan akses daripada apartemen itu menjadi 15.000. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu mangkok bakso murah lah ya. Iya. Nanti akan dihitung siapa yang ikut ke sana karena memang ada batasnya. Saya nggak tahu berapa orang Uli, tetapi untuk baptisan orang yang dibaptis itu ada tadi kertasnya itu sekitar 9 orang. Ya, 9 orang. Ini semua dapat dispensasi 15.000 satu orang. Ya, iya. Ada Agus, ada Marcel Pardosi, ada Karen, terus ada Lindon Jaya Manurung, Beriman Fernando Manurung, Arianto Manurung, Anggi Gunawan, Matius Saputra, Bapak Sopar Manulang. Ya, ini 9. Kalau ada yang nambah lagi, tetap kita baptis. Karena memang syarat baptisan ini adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi baptisan kita adalah baptisan selam, bukan percik. Karena saya cari-cari di dalam Alkitab itu tidak terlalu mendukung karena orang yang dibaptis itu harus mengerti mana yang salah dan mana yang benar. Ya, haleluya. Karena kita akan bertanggung jawab dengan iman sendiri, bukan iman orang tua. Kalau waktu bayi saya juga pernah dibaptis, tetapi itu adalah baptisan percik, ya. Tetapi baptisan kita ini adalah baptisan selam, artinya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus sebelum ambil pelayanan, ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita yang sudah menyadari umur berapa Pak? 12 tahun ke atas, amin, haleluya. Oleh karena itu kalau memang masih ada nanti boleh daftarkan kepada penata layan kita Bapak Nugroho ya, biar dicatat semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga sebagai mewakili jemaat di tempat ini ya mengucapkan turut sepenanggungan ya buat keluarga Pak Ripin, ya Bu Mega, karena kemarin Tuhan sudah panggil orang tua tercinta. Kami di tempat ini semua turut sepenanggungan karena memang kita adalah keluarga, gerejaku adalah keluargaku ya. Jadi saling mendukung, saling menguatkan. Jadi nanti jam 7 malam hari ini kita ada ibadah 7 hari ataupun ibadah penghiburan lah ya. Kita bicara ibadah penghiburan di rumah keluarga Pak Arifin. Tempatnya bukan di Sintanala tapi di rumahnya di Kapling Selembaran. Ya di rumah mama, di rumah bapak ya samalah. Sampai ke rumah Pak Arifin sudah kelihatan
orang di situ banyak ya kan. Jadi sudah tahu rumahnya belum? Yang nggak tahu boleh kita kontek-kontekan ya. Kita ke sana sama-sama, kita anak muda, orang tua kita ke sana ya. Karena saya lihat Pak Arifin ini adalah orang yang selama ini selalu cekatan untuk datang dalam hal apapun yang terjadi dalam jemaat-jemaat Tuhan ini ya. Mari kita saling mendoakan. Kita doakan keluarga ini agar tetap kuat mereka. Haleluya. Jam 7 malam ya. Oh, yang bertugas, iya. Iya. Yang bertugas. Iya, yang bertugas ibadah penghiburan itu WL-nya Bapak Hari. Ya, Bapak Hari pakai jas. Ya, doa pembukaan Bapak Nugroho. Terus doa persembahan Bapak Endang, kolektan Ibu Nora, firman Tuhan Bapak Ika ya, dipersiapkan dengan baik. Haleluya. Iya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu. Terus untuk Paskah kita butuh telur Paskah. Tetapi puji Tuhan tadi pagi luar biasa. Sudah kita butuh 13 kilo, dapat 15 kilo. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya enggak ya tahu yang siang ini saya mau tagih apa ya. Oke, aku gampang. Oke, apa yang saya tagih ya? Udah berdoa sajalah ya. Nanti kebanyakan telur jadi bisulan semua. Haleluya. Tetapi kalau mau menabur, aku mau nabur dong walaupun sudah cukup, itu diakonia, langsung dikasih ke diakonia ya. Urusannya diakonia saja ya, nanti dimasukin ke diakonia. Hari ini Bapak Ibu ya, oh ya, atau mau beli kalau di kampung saya, kalau Paskah itu makan-makan, potong babi. Ya, kalau di kampung saya, di kampung mertua, di Sumba juga, saya lihat mereka udah siap-siap babinya. Di sana babi tahu nggak harganya? 15 juta, 40 juta, 50 juta. Yang kecil segini tahu 7 juta kemarin kami panggang. Wah, luar biasa babi. Ya kita coba Paskah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau telur kan sudah ada nih. Apa coba? Apa kita beli roti-roti gitu ya? Atau lontong-lontong atau apa kayak, coba usul dulu mana. Ayo mana konsumsi kita bisa enggak? Apa yang mau ditaruh? Biar kita ngomong ini lagi banyak orang nih. Apa Bu Stephen, Bu Hani, apa yang mau kita buat? Ayo. Apa ya? Ayo cepat tunggu, udah pulang nanti nggak bisa lagi saya ngomong ini. Apa? Udah ngomong dulu siapa tahu dapat. Ada apa? Roti-roti. Apa kira-kira? Roti-roti. Mau roti-roti? Oke, roti-roti. Atau gini saja, nanti diatur mereka. Ada enggak yang berkata, udah Pak untuk besok dari saya cepet 50, 20 gitu. Coba ada enggak yang mau begitu? Ada enggak langsung diawali dulu, coba tangannya dulu coba saya lihat. Berarti kalau ada yang pertama berarti pasti ngikut yang banyak. Ini Bu Esther. 100.000 dari Bu Esther, dari anak-anaknya. Ya, catatkan. Sekretaris, catatkan. Oke. Ini berarti jadi nih. Paskah ini kita tidak malam kudus. Paskah ini hari kemenangan, hari sukacita, di mana kita dibebaskan dari setiap dosa-dosa. Amin. Haleluya. GB pipa tukang makan saya tahu. Ya, oke. Ibu Esther, anak-anak Ibu Esther 100.000. Ayo cepat, biar dikelola nanti dengan baik. Apa Ibu lihat terus langsung tunjuk tangan aja. Lihat terus. Ayo tunjuk tangan. Ayo. Berapa? Belum katanya nanti. Coba ada lagi enggak lain? Yang telur udahlah enggak usah diomongin haji dah, banyak. Oh, ada Bu Lina 4 kilo, Elizabeth 2 kilo, kami sekilo, Pak Martinus sekilo. Pak Titus 5 kilo. Siapa lagi? Pak Ika sekilo. Jangan ke saya. Ibu Tri 2 kilo. Oke. Ada lagi enggak yang nambahin ini? Halo? Diam-diam semua. Halo, ada enggak yang nambahin? Ayo cepat. Ini kita live ini masalahnya. Ayo, berapa? Ibu Stephen 50.000. Ayo, ada lagi yang 20, 30? Pak Hamunangan jarang-jarang datang ini. Ayo Pak Hamunangan. Ayo Pak Hamunangan. Berapa? 100? Iya, enggak apa-apa. Bukan sekarang, Sabtu juga atau Minggu juga dikasih, enggak apa-apa. Pak Hamunangan berapa?
Pak Monang 100. Ayo, dikirain rupanya hari ini, bukan hari ini. Ayo, ada lagi yang lain enggak? Ayo. Oke. Iya, gimana Pak Demetrius? Berapa? 50 begini Pak, bukan begini. Iya, Pak Demetrius 50. Oh, Bapak Lindol 50. Nah, ini aja yang butuh banyak uang ini untuk apa? Untuk rapiin apa makam, mereka bisa nabur. Oh, Rian 300. Woi, luar biasa, Tuhan berkati. Waduh, jadi nih. 200. Iya, oke. Ayo, ada lagi? Ayo, jangan malu-malu, menabur itu tidak rugi tahu. Ayo, ada enggak yang anak-anak muda nih yang udah kerja nih? Ayo, ada enggak? Rahel, Timi, ayo. Semua bergerak. Timi 100, catatkan cepat. Iya. Ayo, Rahel berapa Rahel? Ayo. 100. Joel, berapa? Ayo cepat. Ayo, cepat. 100 si Joel. Iya, orang udah kerja jangan pelit-pelit. Ada enggak? Oh ini nih. Siapa? Si Monalika. 100 Monalika. Ah beda itu. Monalika 100. Udah. Anak rohani kalau diberkati. Pak Harno. 100 Pak Harno. Hah? Itu belum main mata nambah lagi nanti. Oke, ada lagi enggak? Ayo. Jason 100. Wah, luar biasa Jason nabur. Oh, makasih Pak, terberkati. Oh, kasih ke sana kali ya. Oh, nanti aja. Oke. Gimana Pak Bu Herna? 50. Oke, puji Tuhan. Ada lagi, kayaknya yang catat ini jarang-jarang ini ngomong ini. Iya, oke, Tuhan berkati. Pak Hari, ayo Pak Hari. Tanggal muda Mas Ian. Ayo, ada lagi enggak? Oke, yang di belakang diam-diam aja semua. Oke, masih ada enggak? Biar saya serahkan. Oke? Deal? Ayo catat. Ayo, seberapa yang ada kita mampatkan untuk snack di dalam pasca kita. Oke, sudah berapa Pak Hari? Oke, di sini sudah ada siapa-siapa nggak tahu. Yang penting ini uangnya. Bu Esther tinggal kurang 200. Ini Bu Herna, Pak Demetrius, Pak Ibu Pak Lindon. Udah. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, berarti tidak hanya makan telur. Ya. Tidak hanya makan telur. Ya, nanti diatur ya. Secukupnya. Oke, totalnya berapa Pak? Biar didengar teman-teman kita yang di rumah. Iya, total semua aja dulu. 2 juta, wis luar biasa. 1.200.000 berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nanti kalau mau kasih, ada yang mau kasih aja langsung ya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tetap kita juga menabur buat diakonia kita ya. Dari kita untuk kita Bapak Ibu ya. Jangan bicara uang lagi. Memang di rumah Tuhan harus bawa berkorban. Amin. Haleluya. Tidak seberapa itu dibanding dengan pengorbanan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari tetap berpikir positif bahwa orang yang menabur pasti menuai. Seberapapun tidak ada paksaan. Karena ini adalah dari kita untuk kita. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami tahu kami sungguh butuh keuangan untuk kehidupan kami. Tetapi firman-Mu berkata, apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Apa yang kami tabur pasti kami tuai. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa hari ini akan ada taburan-taburan yang luar biasa yang untuk diakonia, yang kami yakini hari ini akan banyak mengeluarkan dana-dana untuk kebutuhan-kebutuhan jemaat Tuhan. Oleh karena itu terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang menabur baik dalam hal apapun, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Petugas boleh maju ke depan. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia
Dia sungguh baik, yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Amin. Dia sangat baik. Katakan, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Hey, Dia sangat baik. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Oh, Dia mati bagiku. Oh, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan, amin. Allah kemenangan. Mari bangkit berdiri, katakan, Dia sungguh baik. Hey, Dia sangat baik. Katakan, Yesus, amin. Dia baik bagiku. Oh, Dia sungguh baik. Yes, Dia sangat. Katakan, Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dalam sorga, inilah ibadah kami yang bisa kami persembahkan di Jumat Agung ini. Kami tahu ya Tuhan, banyak hal yang kami minta kepada Tuhan. Dan kami percaya ada pengharapan, ada masa depan di dalamnya. Karena kematian-Mu kami tidak berangan-angan, tidak berandai-andai, tetapi ada kepastian di dalam nama Yesus. Setiap apa yang kami doakan, mujizat terjadi. Oleh karena itu Bapak, sebentar kami akan pulang. Biarlah kami membawa kesembuhan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan pengharapan yang sempurna di dalam Engkau. Dan apapun yang kami kerjakan di minggu-minggu ini, Tuhan buatlah minggu keberhasilan, minggu mujizat, minggu sukacita. Dan kami percaya, bagi setiap kami yang terus mengharapkan Tuhan, maka Tuhan sanggup diharapkan. Karena Engkau Tuhan Juru Selamat yang menebus setiap dosa-dosa kami, pelanggaran kami. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa apapun yang kita lakukan minggu-minggu ini, andalkan Tuhan, percayai Dia. Oleh karena itu aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita mari pulang dari tempat ini membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita, dan Roh Kudus yang terus menuntun, mengarahkan, menghibur kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam sama-sama kita katakan, amin. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.